Kalau aku setuju dengan gagasan dari Perdana Menteri Malaysia tuh Samdol. Kalau aku setuju peraturan Jepang tuh Samdol, biar tak ada lagi korupsi-korupsi. Tapi kalau ke Indonesia beda, ada sulit nak ikut peraturan Jepang tuh. Lebih masuk akal untuk Indonesia tuh kebijakan dari Perdana Menteri Malaysia beda. Tapi Indonesia nih gengsi nak belajar sama Malaysia, padahal makan gratis dekat Malaysia tuh udah dari 70 tahun yang lalu. Beda. Petronas Malaysia nih tak pernah belajar dengan Pertamina Indonesia. Kau kena ingat juga Petronas Malaysia nih selalu untung, tapi kalau misalnya Pertamina Indonesia rugi. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pihak bank perlu membayar balik mangsa skam sekiranya dikenal pasti berlaku kecuaian oleh institusi berkenaan sehingga menyebabkan berlakunya jenayah skam. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Padang Terap Nurul Amin Hamid yang ingin tahu semua ada bank boleh dipertanggungjawabkan sekiranya didapati cuai dan menyebabkan kecurian wang di akaun bank pengguna. Sinar Harian. Kalau di Jepang tuh lebih gawat lebih teruk lagi. Kalau misalnya karyawannya ketahuan kalau misalnya dia ngelakuin penipuan, dia disuruh buat perjanjian bunuh diri. Kalau di Malaysia nih berarti pihak bank harus bertanggung jawab kalau terjadi penipuan. Tapi boleh ke Perdana Menteri ini memberi arahan untuk bank, sedangkan bank dari Malaysia aja banyak dari bank negara luar kan yang menguasai seluruh negara gitu maksudnya. Lah, Bank Malaysia beda, Bank Oyen tuh dah ada di mana-mana beda. Tengok tuh dekat Singapura, Batam, Tanjung Pinang, semua dah ada beda. Maksud aku nih, bank yang ada dekat Malaysia nih kebanyakannya yang ngelola tuh Bank Dunia, bukan Bank Kerajaan Malaysia. Tapi kan sekarang dia nih kasih instruksi ke pegawai bank, kalau misalnya terjadi kecuaian, baru pihak bank boleh mengganti rugi orang yang sudah kena tipu dengan scammer itu. Berarti ini semua bank berlaku kayak gitu? Ya ndak tahu, kok tanya saya. Buat korang warga Malaysia yang asli bukan yang tak asli, macam mana nih isu ini? Kebijakan dia macam mana lagi kasusnya nih? Apakah betul Perdana Menteri Malaysia ni boleh memberikan arahan untuk kepada bank-bank yang ada dekat Malaysia? Untuk semua bank ke atau hanya bank-bank kerajaan aja? Coba komen dekat bawah. Buat korang warga Indonesia yang kerja dekat Jepang, macam mana menurut korang tentang perjanjian bank yang sangat mengerikan ini? Majulah Singapura. Scammer-scammer dia pun orang bank juga, kata Nur Hidayah Yunus Official. Lain Padang, lain belalang, jangan tuduh sembarang. Dijawab sama Parti Baan, dengan akta itulah baru bank boleh tapis pekerja dia. Selama ini dia selamba je, tak kisah sebab duit dia yang keluar. Sekarang ni kan dah ada kebijakan baru, semoga terrealisasikan. So kena buat akta lah, jangan kata aja. Kata 6G 2618. Iya, kena disahkan, jangan baik cakap-cakap aja. Betul lah, duty tu pindah randah ACC bank je sebelum dikeskan. Means bank akan tahu ke mana duit tu pindah dari ACC siapa ke ACC siapa. Kenapa susahkan orang yang kena scammer? Konon undang-undang kata dengan rela pemilik pindahkan. Bank pun dah ada aduan report polis bagai, takkan nak tipu lagi. Boleh tak gubal balik undang-undang lapuk tu, kata Luqman Manina. Dijawab sama Yasin Azmi. Azmi dah sampai sini. Undang-undang nak lepas diri, kena orang tu di scam berjuta-juta, memang induk dia lah yang nak bayar kah? Berarti scammer-scammer Malaysia ni sampai berjuta-juta ringgit beda. Tapi kalau di Indonesia banyaknya tu penipuan judi online. Duit kau ni habis gara-gara pinjaman online untuk main judi. Ataupun bukan pinjaman online aja, pinjam dengan kawan-kawan semua, satu, 100, semua orang tapi. Ya kalau itu kan memang data kita yang dicuri untuk kepentingan orang lain. Silap sendiri pergi login phishing link, tiba-tiba bank kena tanggung jawab pula. Kaulah bodoh, salahkan bank pula. Harap-harap bank jangan dengar rentetan PM ni, kata MKRZ 29. Dijawab sama MKRZ juga. Dah berlambak bang bagi tahu jangan tekan link yang salah, kena peka. Terus dijawab lagi sama Aisyah Mudin Azli. Kau faham ke tak apa yang dia cakap ni? Dia cakap kalau bank yang cuai. Kalau pengguna yang cuai, memang bank tak payah bayarlah bengak. Iya betul, ini kan masalahnya pegawai bank yang cuai. Kalau misalnya masyarakat yang cuai tak bisa direalisasikan. 2 tahun dah Maybank tak bayar-bayar pun, kata Eddie Fairul. Tak bayar ngapa ni?
Apa yang tak dibayar dia ni? Dah kena dah, tapi bang tak nak bayar balik. Last kita kena bayar. Kalau kena dua biggest bank, don't expect they will pay, kata Harry 0823. Ada lagi yang jawab ni. Ya bang, mana pernah ngaku salah. Kalau dah buat silap, alasannya kesilapan teknikal, kata Kuzi Keisha. Bank di Jepang buat kebijakan, karyawannya bersumpah bundir jika menipu. Nggak main-main bank Jepang sama penipuan. Sebuah bank di Jepang bernama Bank Shikoku meminta para karyawannya menandatangani sumpah seppuku sebagai bentuk tanggung jawab jika melakukan tindakan fraud atau penipuan. Sumpah yang diwariskan sejak 1878 ini mengharuskan staf yang melakukan penipuan atau menghasut pencurian untuk mengganti kerugian dengan harta pribadi mereka. Kemudian melakukan praktek ritual seppuku. Praktek ini dianggap sebagai simbol pentingnya etika dan tanggung jawab. Tidak hanya karyawan tetapi juga anggota masyarakat. Meskipun ritual tersebut secara hukum telah dihentikan di Jepang sejak 1873. Seppuku secara tradisional dilakukan oleh samurai dengan cara menghiris perut. Betul kan Cik, aku bilang kalau dekat Jepang tuh memang dia sampai harus ada perjanjian yang mengerikan. Memang kalau dekat negara Korea, negara Jepang, negara Cina, itu kalau tentang korupsi itu hukumannya memang tak main-main beda. Kalau Korea Utara tuh Cik tembak mati. Kau ingat tak waktu ada kejadian di Korea Utara, jadi ada banjir waktu itu, terus pejabatnya nih tak bisa menangani banjir tersebut, itu dihukum mati. Kalau Korea Utara nih janganlah cakap macam gitu Cik, dia pun punya rudal. Dah gitu dia kan komunisme menganutnya. Sama macam China pun ada kejadian kemarin anak presiden melakukan korupsi, tembak mati juga. Memang betul-betul ngeri ya negara-negara yang ada kat sana nih. Tak kira anak sendiri pun ditembak mati. Ni ada yang komen nih. Di sini sumpah di atas nama kitab suci aja buat mainan Min. Katanya negeri yang beragama dan beradab, kata Arlan Marco. Dijawab sama Arjuna Verol. Fact. Ya kalau di Indonesia memang bersumpah di kitab suci ujung-ujungnya korupsi. Wow, samurai value, kata Yetfa Adi. Dijawab sama Winterfall G4. Di Indonesia mana mempan? Kalau di Indonesia nih kasus korupsi tuh ketahuannya lama beda. Ada yang cepat nih kemarin nih baru-baru nih Cik. Ketahuan korupsi. PJ Wali Kota Pekanbaru. OTT langsung, operasi tangkap tangan. Padahal kan PJ Wali Kota nih jabatannya sebulan 2 bulan, tapi bisa juga deh korupsi beda. Di mana ada peluang, disitulah terjadi korupsi. Berarti siapa yang gantikan PJ Wali Kota Pekanbaru tuh? Tapi kan PJ ini dah penjabat, pengganti wali kota. Ya sekarang kan PJ-nya udah ditangkap, pasti ada PJ baru lagi nih beda. Alah, sekejap lagi dah dilantik kok wali kota baru. Wali kota baru tuh nanti beda bulan Januari atau Februari baru dilantik. Sekarang dah Desember, 2 bulan lagi. Tak apalah kosong 2 bulan. Tak boleh beda. PJ ni kena tetap isi. PJ ke JPJ Cik? JPJ ni beda istilah dari negara Malaysia. Apa istilah dia JPJ tu? Buat korang warga Malaysia, coba korang komen kat bawah apa JPJ ni. Jadi PJ ni dia ni penjabat sementara kalau kat Indonesia. Untuk menggantikan posisi pejabat dulu sebelumnya. Jadi banyak betul isu yang korang cakap nih. Mana satu yang membuat kita cerah dalam berpikir? Kalau aku setuju dengan gagasan dari Perdana Menteri Malaysia tu Samdol. Kalau aku setuju peraturan Jepang tu Samdol, biar tak ada lagi korupsi-korupsi. Tapi kalau kat Indonesia beda, dah sulit nak ikut peraturan Jepang tu. Lebih masuk akal untuk Indonesia tu kebijakan dari Perdana Menteri Malaysia beda. Tapi Indonesia ni gengsi nak belajar sama Malaysia, padahal makan gratis dekat Malaysia tu dah dari 70 tahun yang lalu. Beda. Petronas Malaysia ni tak pernah belajar dengan Pertamina Indonesia. Kau kena ingat juga Cik, Petronas Malaysia ni selalu untung. Tapi kalau misalnya Pertamina Indonesia rugi. Petronas Malaysia dah ada di berbagai negara, sedangkan Pertamina hanya di Indonesia. Majulah Singapura.